orang soleh sama punya murid satu. Misalnya ada wali A, punya murid namanya B. Wali A ini nggak ganteng, wajahnya biasa-biasa saja. Bukan ustadz karena punya wajah ganteng kemudian populer karena YouTube, bukan. Tinggalnya di atas gunung, nggak ada yang kenal, wajahnya biasa-biasa saja. Tapi soleh, ya soleh, wali Allah. Punya murid satu. Ya punya murid satu, muridnya ganteng, ganteng. Orang lihat dua orang ini heran, karena si murid yang ganteng ini kalau lihat gurunya itu nggak mau kedip gitu ya, senengnya luar biasa. Lu kenapa ini si murid bisa merasakan nikmat melihat wajah gurunya yang biasa-biasa saja, jauh lebih nikmat daripada wanita yang tercantik yang ada di dunia. Ini nyata. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Jawabannya karena muridnya melihat menggunakan cahaya Allah, dan yang dilihat adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah dari mana? Dari zikrullah. Ketika kita sebut nama Allah, nempel itu anwar, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering menyebut, semakin sering kita mengingat, semakin banyak yang nempel. Makanya dikatakan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah itu bersinar, dan sinarnya itu menjadi petunjuk untuk malaikat-malaikat di langit kalau mau landing ke muka bumi. Kan sering dengar ya hadits yang itu ya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumahnya menjadi bercahaya, dilihat oleh penghuni langit seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penghuni bumi. Cuman kadang kita nggak pernah paham apa maksudnya. Nah, saya akan jelaskan tambahan dikit, boleh? Dikit saja, ini waktunya hampir habis, kurang 6 menit. Ya 6 menit, karena kan isyaknya jam 7 lewat berapa nih? 7 lewat 6, jadi insya Allah pas nanti ya, insya Allah pas. Malaikat itu ada 2 shift. Allah itu semua terstruktur, jadi nggak asal-asalan mengatur jagat raya. Ada manajemen langit, ya manajemen langit. Jadi malaikat itu nggak terus malaikat 24 jam di muka bumi, enggak. Karena ada malaikat yang datang, ada malaikat yang pergi. Yang pergi nanti lapor pada malaikat yang di langit. Yang di bumi tugas baru. Nah, maka dibagi 2 kelompok, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang alias siang itu apa? Mulai matahari terbit. Datangnya kapan? Waktu sholat subuh. Nah, ini tugasnya sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Berakhir tugasnya badal asar. Berakhir tugas. Maka waktu subuh dan waktu ba'dal asar itu waktu pergantian tugas malaikat. Nah, malaikat yang dari langit ini mau ke muka bumi itu biasanya landing di satu wilayah, mencari kalau kita biasanya naik mobil ya itu pakai Sherlock. Iya, naik motor ada Sherlock, ada titik yang sudah di point GPS-nya di situ. Nah, malaikat itu punya GPS langit. Dari mana? Makhluk-makhluk Allah yang ahli zikir. Di situ dia bercahaya sehingga malaikat lihat, oh itu cahaya, aku akan turun ke situ. Itu cahaya menjadi tempat turunnya malaikat terus tiap hari dia akan turunnya ke sana. Dan bukan cuma satu. Banyak malaikat yang tugas di wilayah itu cari cahaya-cahaya terdekat, landing. Kalau cahaya itu padam, malaikat yang biasa landing akan heran, loh, titik landing saya kok hilang. Cari informasi kepada malaikat yang lain. Itu kenapa padam cahaya yang di sana? Jawabannya, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di mana sekarang dia? Dia sekarang lagi mau disolatkan. Maka para malaikat berdatangan ikut menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan sampai ke alam barzah, sampai ke tempat yang penuh nikmat. Kenapa? Malaikat mau berterima kasih karena diberi kemudahan landing berkat ada cahaya yang bersinar dari muka bumi. Pertanyaan saya, pengen enggak rumah kita jadi tempat landingnya malaikat? Yang ada ini kebanyakan tempat landingnya setan. Ini jujur apa adanya, repot. Lawang zikirnya di masjid, betul ya? Zikirnya di masjid, zikirnya di majelis. Bagus, saya tidak ngomong nggak bagus.
Ya memang majlis ilmu tempatnya di zikir, di majlis zikir, di masjid zikir. Giliran di rumah drama Korea. Saya nggak ngomong halal haram ya, nggak ngomong halal haram. Saya nggak bahas hukum, tapi coba lihat perbandingannya. Ahli majlis, ahli drama. Dia ahli majlis sekaligus ahli drama, ahli film. Ke majelis, sehingga apa? Sayang, majelisnya bercahaya, rumahnya gelap gulita. Kenapa? Karena zikirnya majelis nggak dibawa ke rumah, sholatnya masjid nggak dibawa ke rumah, Al-Qur'annya masjid dan majelis nggak dibawa ke rumah, sehingga yang ada di rumah ini isinya ghibah, namimah, obrolan dunia yang nggak ada manfaatnya, dan itu yang disenangi oleh syaitan, sehingga setan tahu tempat ngerumpi paling enak di rumahnya fulan. Masya Allah. Tapi coba kalau kita jadikan rumah kita itu tempat untuk zikir, kan nggak harus kumpulkan 200 orang. Kalau kita sendiri kan udah oke. Di 4 waktu sebelum matahari terbit, ya waktu subuh, setelah matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam. Ini waktu take off dan landingnya malah malaikat. Kita manfaatkan 4 waktu itu, kita siapkan. Nih saya pasang GPS biar malaikatnya ke sini semua. Nanti beda itu rumah, sangat berbeda. Dan kitanya sebagai manusia juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang ngomong, Bib, saya itu habis dikir kok masalah saya banyak ya. Ye, ajib ini dibahas nggak nih perlu ini? Episode berikutnya. Saya kasih jawaban yang saya bahas di MRKR kemarin semalam tuh. Nanti bisa dicek. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan istri dan putranya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan di tanah datar yang kemudian menjadi kota Mekah, Nabi Ibrahim naik ke atas jauh, kemudian angkat tangan mendoakan yang sangat luar biasa. Setelah didoakan hasilnya apa? Apa turun hujan? Apa datang kemudian apa rezeki buah-buahan? Enggak. Yang ada masalah, anaknya nangis, air habis, bekal habis. Yang ada masalah, terancam nyawanya dan jiwanya. Tapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mengatakan, wah ini kok ya habis dizikiri suami kok tambah jadi seperti ini ya. Enggak, paham. Zikirnya lagi bekerja itu, wiridnya lagi jalan, doanya lagi berproses. Semua yang berproses itu menimbulkan dampak-dampak yang semacam itu. Tinggal kita semakin digenjot, semakin dipepet, semakin meloncat. Jika batu datang untuk menjatuhi dirimu, jadikan dia batu pijakan untuk meloncat. Jika badai datang dengan angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, jadikan engkau menari dengan suasana yang seperti itu. Istilahnya apa itu? Dancing in the rain. Masya Allah. Dancing in the rain. Ada hujan, joget. Asik. Jangan kalah sama anak kecil. Anak kecil hujan semakin deras semakin senang, banjir semakin besar semakin happy, sementara kita semakin maksudnya ambil ilmu sisi anak kecilnya tadi dulu ya. Ya bisa menjadikan situasi yang gak enak itu enak. Jadi semakin kita dipepet, semakin kita yakin pertolongan Allah akan datang. Lanjutkan yang dilakukan ibunya